Bismillah. Astaghfirullahaladzim, 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 aladzim qayyim, atubu ilayhi la hawla wa la quwwata illa billahil al-Fatihah lima qadara Allah, al-Fatihah liman nawayna, al-Fatihah nabi syekhina, al-Fatihah sina rasulullah, rasulullah majma rasulullah, rasulullah majid Allah madu Isa, bila sina baqiyal muqaddam Muhammad ibn Ali wa ala wassallam wa barik wa laqul hadam sallallahu al-Jailani, bila qubul awal sayyidi Sayyid Yazid Abu Salam, qubul rabbina Sayyidina Muhammad al-Madani, bila qubul alam sayyidi Sayyid Muhammad ibn al-Ghazali, bila Imam Syafi'i wa Nawawi wa Maliki wa Hamdi Syaikh Muhammad Rasul al-Banjari wa ila Syekhina Kayyumasyid al-Ghazali wa Banjari wa ila Syekhina Aku sallallahu alaihi Kamaluddin wa Imam An-Nawawi al-Bandani bila ruhi abaina wa ummahatina jami'a syekhina muallimina wa man anfaqahum lahu ma jahadu anfusahum li hadhil masjid al-misbah min hadhil majlis Allah karim dughashum ar-rahmah wal maghfirah ila darajatin bil jannah bidu alaina wa auladina wa ahbabina wa dhurriyyatina wa jiranina min barakatihim بريهم مسررهم وعلمهم خصوصياتهم ونفحاتهم وكرامتهم ويصفرنا في زمرتهم وتوفنا على ملتهم ويدخلنا من حسبهم من غير حساب تعذب لا حساب سرعة من الدنيا والبوم ثاقب ذكر جمع خاتمة الله هزين وكان صلى عشرا وللنبي سير سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تمم النعمة علينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نجانا وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وشفيعنا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيعنا في الدنيا وأخرانا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي وبالفتح يا فتاح جيل ذكرهما وبالعلم النافع يعلم قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين دستور درسكم على سبيل النية به عنكم بحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita memanjatkan dan kita memuji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab bersyukur itu semoga Allah selalu menambahkan nikmat-Nya kepada kita. Salawat dan salam selalu semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Halaman 77 di tengah, nasihat bagian yang terakhir yang ke-29. Ini bab terakhir kitab Nasaihul Ibad. Namun yang terakhir ini nasihat yang ke-29 terdiri dari 27 nasihat. Nah, babnya bab yang ke-29 namun isinya 27. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i 'ulumihi wa hasyarana fi zumrati fid dharain amin. Wal maqalatu at-tasi'ah wal 'ishrun, nasihat yang ke-29. Qala Wahab ibnu Munabbah, ada
Ada yang membaca Ibnu Munabbah, ada yang membaca Ibnu Munabbih rahimahullah. Maktubun fit Taurat hazihil mawa'iz sab'atu wa'il ishrun. Tertulis di dalam kitab Taurat ada 27 nasihat. Di dalam kitab Taurat ada 27 nasihat. Jadi Taurat ini adalah salah satu kitab yang wajib kita imani. Kitab kan ada 4 kalau rukun iman kan. Nah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Nah, salah satu iman kita itu kan iman kepada yang keempat, percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah kan ada 4: Taurat, Zabur, Injil, lawan Al-Quran. Keempat-empatnya ini kita harus beriman. Beriman itu artinya meyakini, mempercayai apa yang terkandung di dalamnya. Di situ adalah nasihat Allah. Apa yang terkandung di dalamnya adalah aturan-aturan Allah, petunjuk-petunjuk dari Allah. Nah, karena kita hidup di zaman Nabi Muhammad, maka pegangan kita Al-Quran. Namun kita juga tetap beriman dengan nabi-nabi yang lain, termasuk di dalam Taurat. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi ada nasihat di sana. Al-awwalu, yang pertama, isinya 27 jasidin. Nah, yang pertama adalah nasihatnya. Man tazawwada fid dunya ay li safaril akhirah bit taqwa. Siapa yang berbekal di dunia, siapa yang bersangu di dunia, sangunya apa? Li safaril akhirah, untuk perjalanan menuju negeri akhirat. Apa sangunya? Bit taqwa, yakni dengan bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Wa huwa ijtinabu kulli ma yakhafu minhu, yakni menjauhi tiap-tiap sesuatu yang ditakuti daripadanya. Dararun fid din, yang memudaratkan di dalam agama. Jadi bertakwa itu menjauhi sesuatu yang membuat mudarat di dalam agama kita. Apa yang membuat mudarat dalam agama kita? Misalnya perintah sembahyang. Bila kita kata sembahyang berarti mudarat di dalam agama. Nah, jauhi nang kata sembahyang itu. Nang kata sembahyang itu jauhi. Diapai? Diparaki sembahyangnya. Gawi sembahyang. Sembahyang yang mana? Sembahyang yang 5 waktu. Nah, itu namanya bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah menjauhi yang dilarang dan menggawi yang disuruh. Yang dilarang durhaka, jangan. Yang dilarang berkata-kata keji, jangan. Yang dilarang menyumpahi, jangan. Yang dilarang membenci sesama muslim, jangan. Yang dilarang bermusuh-musuhan, banyak. Nah, di dalam hadis lain, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Nang baik itu nyata, nang halal itu nyata, semuanya jelas. Nah, artinya jelas saja semua, tinggal menggawi ada padanya lagi. Nah, bila kita melaksanakan perintah Allah, itu namanya bertakwa. Nah, itu sangu kesan ke negeri akhirat. Nah, nasihatnya apabila kita bersangu untuk ke negeri akhirat, sara yaumal qiyamah habibullah, jadilah nanti dia di hari kiamat menjadi kekasihnya Allah. Maka di hari kiamat lalu menjadi kekasih Allah. Maka dasar bila orang itu beramal
bila orang tu beribadah, bila orang tu ada penyarikan, bila orang tu sabar, itu jadi kekasih Allah Ta'ala. Kekasih Tuhan, bila menjadi kekasih Tuhan, disayangi Allah Ta'ala. Salah satu ciri orang yang disayangi Allah Ta'ala, salah satu ciri orang yang dikasih Allah Ta'ala itu adalah bila orang itu meninggal hari Jumat, wafat hari Jumat. Jumat itu bila sore Kamis, Jumat itu termasuk Jumat sudah. Itu salah satu ciri orang yang dikasihi Allah. Walaupun zahiriyahnya kita melihat pekerjaan orang itu kadang-kadang asa kadang mungkin. Nah, itulah mun sudah Allah Ta'ala sayang, nang lain kada kawa membantah, ya kan? Mun Tuhan tuh sayang lawan hambanya, biar orang lain itu sarik, kada ada artinya sarik orang lain itu, karena semuanya kuasa Allah. Model kita tuh bisi anak, kita sayang lawan anak kita, biar orang seberatan memusuhi menyariki anak kita. Amun kita sayang lawan anak kita, tetap kita sayang. Maka itulah Allah Ta'ala. Men Allah Ta'ala tuh sayang lawan hambanya, biar seluruh langit menyariki, tetap kesayang Allah yang berkuasa, karena Allah segala-galanya. Nah, jadi salah satu jalan menuju kasih sayang Allah adalah bertakwa, menjauhi nang dilarang oleh Allah, menggawi nang disuruh oleh Allah. Nah, mudahan kita kau bertakwa bertahan kepada Allah. Makanya takwa itu sebenarnya Jumat dinasihati oleh, diingatkan oleh hatib, janganlah mutbah dah. Ittaqullah aja hatib. Kaum muslimin dan muslimat, muslimin dipanggil muslimat kerja. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Saben minggu mengingatkan kita tuh, hatib itu mengingatkan sama-sama, artinya tuh kita saling mengingatkan agar kita bertakwa kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, ya kan? Artinya takwa itu penting lawan kita. Salah satu jalan menuju kekasih Allah. Bila Allah tuh sayang lawan kita, itu segala-galanya ada kita. Di dunia nyaman, di akhiratnya nyaman, menuju ke akhirat pun juga nyaman. Nah, jadi itu di mana nasihat itu adanya? Di dalam kitab Taurat. Nah, menyuruh kita supaya kita itu berbekal takwa. Wasani, yang kedua nasihatnya, man tarakal ghadaba sara fi jiwarillah. Barang siapa yang meninggalkan penyarikan. Nah, ghadab itu penyarikan, penganggapan, penyinggungan, apalagi penyarikan, penganggapan, penyinggungan, parajuan, ya cetak. Nah, dijauhinya sifat itu. Sara fi jiwarillah, jadilah dia orang yang dekat dengan Allah. Nah, itu nasihatnya. Jadi Rasulullah pernah ada dalam hadis ini, salah satunya, ya Rasulullah, la taghdab. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, berilah amalan, dengan amalan itu ulun masuk surga. Apa jawab Rasulullah? La taghdab, jangan penyarikan. Sahabatnya bertakon lagi, wahai Rasulullah, napanya lagi? Jawab Nabi, la taghdab, jangan penyarikan. Bertakon pulang sahabatnya, mbah itu pang apa lagi? Ya Rasulullah, la taghdab. 3 kali Rasulullah mengulangi itu. Nang la taghdab itu jangan penyarikan, jangan peanggapan, jangan parajuan, jangan penyinggungan. Itu perintah Rasulullah. Nah, itu salah satu amalan masuk surga. Jangan peanggapan tuh. Kenapa? Karena orang yang kada peanggapan, orang yang kada parajuan, orang yang kada penyinggungan tuh hatinya ini bersih. Ini kada ada merasa dirinya rasa hebat, kada ada.
kadada diri ini merasa berkuasa, kadada diri ini merasa berilmu, kadada. Makanya diapai orang aja nya kadada singgung, nya kada marajo, nya kada manggap. Itulah jiwa orang ahli surga. Disariki kada melawan saja, disambati kada membalas saja, dikuyak kada hira-hiran saja, tatak dewi saja bagus. Itu sifat ahli surga. Perintah Rasulullah. Karena sahabat bertanya, ya Rasulullah, berilah ulun amalan nang sekira dengan amalan itu ulun masuk surga. Jawab Nabi, la taghdab, jangan penyarikan, jangan panggapan, jangan parajuan, jangan penyinggungan. Kenapa lagi ya Rasulullah? La taghdab, sampai 3 kali. Sekilas ringan kalau lah, pada berat mamalakan. Nang ada penyinggungannya berat, ada gampangan. Nang ada parajuannya berat, nang ada panggapan berat, nang ada penyinggungan berat. Memang surga itu ada panggilan murah. Iyalah, ada panggilan murah surga itu. Larang bila lulus ujiannya itu baru dikatakan seorang ahli surga. Jadi di dunia kita kelihatan ciri-ciri orang ahli surga itu. Jadi ya Rasulullah, la taghdab. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah kalau mengamalkan. Jadi kita tuh bila orang menyindir, menyinggung, menyambati, mengoyam apa, kada sah dirawani, kada sah dianggapi, dikui orang apakah, biar aja. Karena perintah Rasulullah, la taghdab, ya tadi. Perintah Nabi lah, la taghdab. Namun kita membalas juga. Orang berstatus, buat juga status. Orang menyedir, buat juga. Ya, itu sama. Kedua-duanya ahli neraka dunia lah kita dulu. Kenapa jadi neraka dunia? Sama pada penyarikan, sama pada panggapan belawan. Mudahan ada orang berdaya yang kita berdataan. Nah itu cirinya. Nasihat dalam kita, di dalam kitab Taurat itu, tinggalkanlah jasiden ghadab itu, tinggalkanlah ghadab, jangan panggapan, jangan parajuan, jadikanlah sebagai nasihat kita. Qala alaihi salam, Rasulullah bersabda, laisa syadidu bisura'ati, innama syadidu alladzi lam yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah bersangatan sesuatu itu dengan sura'ah, tetapi bersangatan itu orang yang menghilap dirinya ketika dia ghadab. Jadi orang yang bersangatan nang kada bagus itu adalah orang yang kada kawa menahan amarah dirinya daripada sifat ghadab. Ya tadi sifat panggapan, parajuan, penyarikan tadi itu. Ruya anhu sallallahu alaihi wasallam qala man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabahu. Siapa yang menahan marahnya, maka Allah menahan daripadanya akan siksanya. Nah nyata tuh di dunia kan bila kita tolak kada panggapan, bila kita tuh kada parajuan, bila kita tuh kada penyarikan, aman dahulu daripada jantungan, aman dahulu daripada sifat cetrok, aman. Ini orang yang mudah stroke, mudah jantungan, mudah apa itu, nang di luar tuh masuk hati, nang di luar tuh masuk ke hati, sehingga lalu membukut di dalam hati. Iya, nang stres, apa jadi pikiran, sambatan orang dipikirakan, kuyaan orang dipikirakan, ucapan orang menyinggung ditagok. Ya akhirnya tegang, kencang urat sini, ya stres. Jadi jangan ditanggapi. Makanya cara Rasulullah itu la taghdab itu. Mudah kita kawa berataan itu. Maka Allah akan menahan azabnya. Azab di dunia itu ya sakit. Nah orang yang kawa menahan marah, Allah tahan azabnya akan dia.
Nah, azab di dunia itu apa? Ya tadi penyakit stroke, penyakit darah tinggi, penyakit apa macam-macam. Nah, itu kan azab di dunia itu. Jadi kita tahani. Salah satu kita memodali diri kita tahan langkah itu, kita perbanyak sholawat. Itu salah satu caranya. Orang yang memperbanyak sholawat itu insya Allah tenang menghadapi masalah di dunia. Tenang kita. Tenang kayak apakah beratnya masalah? Tenang aja kita. Kayak ada masalah padahal sama aja manusia nih. Masalah itu pasti banyak. Kita pasti bertahan. Cuman kita tuh kawam menutupi masalah, kawam mengatasi masalah, ujar pegadaian tanpa masalah. Itu adalah dengan cara apa? Banyaki membaca salawat. Tenang kita menghadapi masalah apa? Kita tuh pasti hadapi perkara dalam kehidupan berumah tangga, berkeluarga, berusaha, bekerja, berkawan, pasti ada masalah. Supaya kita tuh kada anggapan, kada penyarikan, kada apa-apaan, tenang, banyaki salawat. Baca salawat, kamanakah baca salawat. Jadi barang sehari baca salawat tuh tahu nanda baca kada saya panjang salawat Jibril tuh gini handap mana panjang sarahai yang paling handap pada disediakan Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Tenang tuh kita. Nah, supaya kita hidupnya menahan amarah. Bila kita kadang menahan, kita juga bukannya kita juga sakitnya ya deh. Ya Rasulullah, man kaffa ghadabahu kafallahu anhu azabahu. Siapa yang kau menahan marahnya, maka Allah menahan azabnya. Azab di dunia tadi ya stroke, ya penyakit, ya stres macam itu azab di dunia. Nah, mudah-mudahan Allah beri hidayah kita beratahan, amin. Wasalis man taraka hubbal aishi al hayat bid dunya ay bi an la yuhibbu tamattu'a fiha sara yaumil qiyamah aminan ay saliman min azabillah. Yang ketiga, nasihat di dalam kitab Taurat, barang siapa yang meninggalkan bersuka-suka dalam kehidupan, artinya hidup mewah berpoya-poya, ai bi alla yuhibbu tamattu'a biha, bahwa dia tidak suka bersedap-sedap berpoya-poya di dalam dunia, shara yaumil qiyamah aminan, niscaya hari kiamat nanti dia akan selamat, akan aman daripada azab Allah. Nah, di dunia ini disini disasadani, di dunia ini disasadani, jangan berpoya-poya. Amun kau aja hidup nang sederhana aja, kada usah nang bemehong-mehong. Kalau pian bemehong-mehong, belarang-larang. Jaka ibarat makan dolah, barangnya sama. Ada nah harga 10.000, lawan nah harga 20.000, barangnya sama, ambil yang 10.000 aja, sama aja juga. Itu Tuhan menyediakan kita tuh supaya kita jangan tamattok, jangan bermewah-mewah. Lalu disediakan Tuhan nang kawinya, ada kawi, ada uri, ini. Kadang artinya Tuhan kawi itu tiruannya aja orang, uri itu aslinya. Nah, ibarat pupur, ada pupur nang 100.000, ada pupur nang 1,5 juta, dipakai sama aja bungasnya, malah nang 100.000 jangan ditukar. Kadusan nang buat 1,5 juta nang itu. Nah, itu tamattok ngarannya, berlebih-lebihan. Jadi hiduplah sederhana. Ibarat be-make up, mayu aja nang be-make up terus sekali be-make up terus 100.000. Ada aja nang 1,5 juta sekali be-make up, ambil nang 100.000 aja, kadosa nang 1,5 juta, sama aja juga langkarnya. Misalnya tuh, nah itu baju kayak itu juga baju
nang sekali pakai 200.000 atau 300.000, ada nang sekali pakai baju 1.000.000, sama aja dipakai itu. Nangaran tutup aurat tetap menutup aurat, nangaran rapi tetap rapi. Amun dasar dari di dalam batin kita itu sudah aura sederhana, aura ibadah, tetap bunga si pandang orang biar baju murah dipakai. Itu karang biasa aja nang 200-300 kadosa, karang 1.000.000 itu dipakai sekali makai. Nah, bila nalarang itu tamatok ngarannya, walaupun ada duitnya, duitku juga aja, duitku banyak juga aja, tasarah kawai. Nah itu yang disebut dalam agama itu tamatok ngarannya. Apa tamatok? Bahasa kerennya itu berpoya-poya. Itu sifat setan. Nah, sifat setan. Nah, ijar Rasulullah dan ijar Allah Ta'ala dalam kitab Taurat itu, siapa yang meninggalkan yang bermewah-mewah itu, maka dia akan selamat di akhirat. Nang sederhana aja, nang dicari Tuhan itu nang sederhana. Mun hendak sesekali, oke, sesekali. Jangan saben kalian saraba mewah, saraba mehong, saraba larang. Misalnya adalah berjam tangan, ada jam nang 300, biar 300.000-an, kadosa nu kada jam tangan tuh nah harga 2-3 juta, sama aja. Jamnya ya kayak 7 sama aja, pada 24 jam. Bila saja yang adab juga sama. Misalnya itu tamatok orangnya. Nah, jadi ajar Allah Ta'ala, siapa yang meninggalkan hidup bermewah-mewah, dia akan selamat. Artinya dalam ilmu balaghah mafhum mukhalafahnya, siapa yang ketujuh bermewah-mewah berarti kada selamat. Nah itu nang nyata kada selamat tuh duit lakas habis dulu. Ya kalau itu nyata dulu. Itu di dalam dunia. Nah itu nasihat yang keempat, yang ketiga di dalam kitab Taurat kepada kita. Summa qala Allah Subhanahu wa taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan memberikan petunjuknya dan bimbingannya kepada kita. Allah mengabulkan segala hajat kita. Allah meluaskan rezeki yang halal lagi, banyak lagi barakat, berikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah, diselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan digolongkan bersama-sama orang saleh dunia dan akhirat. Ala haziniyah wa kullu salih ala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.